Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Senin, tanggal 10 Maret tahun 2025, bab 3406, berdansa dengan kami. Bab 9336 sampai dengan bab 9340. Jika itu terjadi di masa lalu, Tawana mungkin tidak menganggap serius Gu Qiuyi. Lagi pula, status Gu Qiuyi di industri musik beberapa tingkat lebih rendah darinya. Saat ini, penyanyi dengan pengaruh global terbesar pada dasarnya berasal dari Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini berkaitan erat dengan fakta bahwa Eropa dan Amerika Serikat telah mengekspor budaya, terutama dalam bahasa Inggris, selama bertahun-tahun, sama seperti pengaruh film-film Hollywood di seluruh dunia. Mereka berada di posisi teratas. Gu Qiuyi adalah yang paling populer di dunia Tiongkok. Tentu saja, pengaruhnya di dunia non-Tiongkok jauh lebih sedikit. Tapi Tawana berbeda. Ia tidak hanya populer di negara-negara berbahasa Inggris, tetapi juga memiliki pengaruh besar di setiap negara di dunia. Ia dapat dikatakan sebagai penyanyi paling sukses dalam perkembangan global saat ini. Tetapi saat ini, dia penuh dengan keinginan untuk menyenangkan Gu Qiuyi. Dia tidak begitu yakin apa hubungan antara Gu Qiuyi dan Ye Chen, tetapi dia dapat mengetahui dari nada dan ekspresi Ye Chen ketika dia berbicara dengan Gu Qiuyi di telepon, bahwa Ye Chen sangat mementingkannya. Karena Ye Chen menganggapnya serius, aku juga harus menganggapnya serius. Gu Qiuyi sudah bersiap untuk bertemu dengan idolanya. Tetapi dia tidak menyangka idolanya akan bersikap begitu sopan. Jadi dia berkata dengan sangat rendah hati, "Nona Sweet, saya sudah lama mendengar nama Anda. Saya adalah penggemar Anda sebelum saya debut." Tawana langsung tersenyum dan berkata, "Kita berdua penyanyi, jadi kita bisa dianggap rekan kerja. Dan kamu adalah teman Tuan Ye, jadi kamu sudah sewajarnya temanku, jadi jangan terlalu sopan." Setelah itu, dia dengan hangat mengundang keduanya, "Tuan Ye, Nona Gu, mari kita bicara di ruangan ini. Saya akan meminta seseorang untuk menyiapkan sarapan, dan kita bisa makan dan berbicara." Gu Qiuyi segera berkata, "Maaf merepotkanmu, Nona manis." Tawana berkata dengan ekspresi serius, "Jika Nona Gu selalu bersikap sopan, maka aku akan marah. Jelas sekali bahwa kamu tidak menganggapku sebagai teman." Gu Qiuyi tersenyum dan berkata, Tidak. Suatu kehormatan berteman dengan Nona manis." Tawana mengedipkan mata dan tersenyum, meraih lengannya dan berkata sambil tersenyum, "Panggil saja aku Tawana. Tidak perlu memanggilku Nona manis." Sambil berbicara, dia memperlakukan Gu Qiuyi seperti saudara perempuan yang baik dan menggandeng tangannya lalu berjalan memasuki kamar. Suite presidensial di Istana Buckingham memiliki luas lebih dari 400 meter persegi. Suite ini sangat besar dan mewah.
Tawana mengundang keduanya ke restoran. Setelah mereka duduk, dia tidak sabar untuk berkata kepada Gu Qiuyi, "Nona Gu, saya merasa sangat terhormat mengundang Anda untuk menjadi tamu saya di konser Yanjing. Mengenai biaya penampilan, kami akan sepenuhnya menghormati persyaratan agensi Nona Gu." Gu Qiuyi melambaikan tangannya dan berkata, "Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi tamu Anda. Bagaimana mungkin saya bisa meminta bayaran atas penampilan Anda?" Tawana tersenyum dan berkata, "Terkadang kami sebagai artis hanya bisa mengikuti aturan bisnis perusahaan. Beberapa perusahaan artis tidak mengizinkan artis untuk tampil sebagai tamu sponsor secara gratis." Gu Qiuyi tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, agensiku 100% dimiliki oleh bisnis keluargaku, jadi aku yang memegang keputusan akhir dalam segala hal." Tawana tersenyum heran dan berkata, "Bagus sekali, banyak hal akan jauh lebih sederhana. Kita dapat mengatur pertunjukan ini sesuai keinginan kita. Sejujurnya, pengaturan tamu sebelumnya pada dasarnya adalah istirahat di tengah panggung. Ketika para tamu berada di atas panggung, saya dapat beristirahat sejenak di belakang panggung. Setelah para tamu menyelesaikan pertunjukan mereka, saya dapat memulai babak kedua pertunjukan. Jadi pada dasarnya saya tidak berinteraksi dengan para tamu di panggung yang sama." Audio milik Kemudian, Software Channel. Tawana menambahkan, "Kali ini aku benar-benar ingin berinteraksi lebih banyak denganmu. Akan lebih baik jika kita bisa menyanyikan salah satu laguku bersama. Lalu salah satu lagumu bersama. Kamu bisa menyanyikan lagu-lagu itu sendiri. Bagaimana menurutmu?" Gu Qiuyi tersenyum riang dan berkata, "Tidak masalah bagiku. Pada dasarnya aku bisa menyanyikan semua lagumu." Kemudian, Gu Qiuyi bertanya padanya dengan khawatir, "Ngomong-ngomong, lagu-laguku sebagian besar adalah lagu-lagu Tiongkok. Apakah kamu tidak keberatan?" "Tentu saja," kata Tawana sambil tersenyum. "Saya juga mendengarkan lagu-lagu Anda. Kita semua musisi, jadi kita dapat menghafal lagu-lagu yang sesuai dengan sangat cepat. Liriknya mungkin agak sulit, tetapi tidak apa-apa. Kita dapat menghafalnya sendiri. Dan jangan lupa bahwa kami memiliki prompter di tempat. Saya dapat menandai pelafalan bahasa Mandarin dalam lagu-lagu Anda dengan kata-kata bahasa Inggris yang mirip, sehingga pada dasarnya kita dapat menyanyikannya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya melihat penyanyi dari seluruh dunia menggunakan metode ini. Banyak penyanyi Tiongkok juga menggunakan bahasa Mandarin untuk menandai terjemahan bahasa Inggris saat menyanyikan lagu-lagu berbahasa Inggris." Saat berbicara, dia teringat sesuatu dan tertawa. "Saya ingat ada meme populer di internet yang disebut Nao Tai Tao." Tawana tampak bingung. Tetapi Gu Qiuyi tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kakak Ye Chen masih ingat lelucon ini." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Itu sangat terkenal pada saat itu." Gu Qiuyi mengangguk, menutup mulutnya dan tersenyum. "Memang sangat terkenal. Banyak penyanyi dalam negeri yang bertekad Audio pada saat milik itu Software untuk Channel. berlatih pengucapan bahasa Inggris dengan baik."
Setelah itu, dia takut mengabaikan Tawana yang tidak mengerti. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Ayo kita lanjutkan. Kurasa ada beberapa lagu yang cocok untuk aku nyanyikan." Tawana tersenyum dan berkata, "Apapun boleh, 5 sampai 8 lagu boleh saja. Kalau terlalu panjang, acaranya akan molor." Gu Qiuyi tersenyum dan berkata, 5 lagu, terlalu banyak akan terlalu banyak untuk tema utama. Semua orang di sini untuk menemuimu, jadi aku tidak bisa menyita terlalu banyak waktumu. Tawana berkata, "Jika 5 lagu, saat kalian naik panggung, saya tidak akan terburu-buru meninggalkan panggung. Saya akan memperkenalkan para tamu kepada penonton terlebih dahulu. Lalu kalian naik panggung dan kita akan menyanyikan salah satu lagu saya bersama-sama. Lalu saya akan meninggalkan panggung dan beristirahat sejenak. Dan kalian dapat menyanyikan 3 lagu sendiri. Lalu setelah lagu terakhir, Audio milik saya akan Software naik Channel. panggung dan menyanyikan salah satu lagu kalian bersama-sama. Bagaimana menurutmu?" "Tidak masalah," Gu Qiuyi berkata sambil tersenyum. "Ini adalah kesepakatan yang sangat bagus, sudah diputuskan." Setelah itu, dia menatap Ye Chen lagi dan bertanya kepadanya, "Kakak Ye Chen, apakah kamu akan berada di belakang panggung pada saat itu?" "Tentu saja." Ye Chen mengangguk dan tersenyum. "Saya direktur Feng Shui. Saya harus berada di tempat kejadian." "Bagus sekali," kata Gu Qiuyi dengan gembira. "Saudara Ye Chen, kebetulan aku punya lagu bertema pembunuh bayaran kuno. Dan aku butuh pembunuh bayaran bertopeng untuk berdansa denganku. Bagaimana kalau kau datang dan membantuku berdansa dengan topengmu?" Ye Chen dengan cepat menolak. "Bagaimana aku bisa menari? Tidak, tidak. Kamu harus mencari seorang profesional." Gu Qiuyi berkata dengan serius, "Itu bukan tarian sungguhan. Itu hanya efek panggung. Dan orang ini tidak memiliki gerakan tarian apapun. Itu semua adalah gerakan bela diri. Saudara Ye Chen, Anda sangat terampil. Jadi hanya 1 set gerakan bela diri profesional saja sudah cukup. Selain itu, Audio milik Anda hanya Software perlu Channel. datang kepada saya dan berinteraksi dengan saya di beberapa bagian khusus. Sisa waktunya, Anda dapat tampil bebas di atas panggung." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oh, aku juga bukan seorang profesional. Jika aku tidak bisa berakting dengan baik, bukankah itu akan membuatmu malu?" Gu Qiuyi memeluk lengannya dan berkata dengan suara lembut, "Kakak Ye Chen, tidak memalukan jika kamu tidak bisa berakting dengan baik. Dan kamu sangat kuat, tidak mungkin kamu berakting buruk. Akan ada segmen gantung kawat di tempat kejadian. Kamu akan mengenakan pakaian pembunuh kuno, memakai topeng, memegang pedang panjang, dan terbang di atas kawat. Sangat tampan. Kamu tidak perlu menunjukkan wajahmu. Topeng menutupi seluruh wajah. Bahkan jika orang tuaku ada di antara penonton, mereka tidak dapat mengenali kamu." Mata Tawana berbinar dan dia berkata, "Bukankah lagu itu berjudul Assassin? Aku juga menyukainya. Bagaimana kalau kita menyanyikannya bersama dan membiarkan Tuan Ye berdansa dengan kita?" Bersambung.